pelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas Muhammad Fauzan. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Silakan dimulai. Doa mulai. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada Fauzan yang sudah membacakan doa. Sebelum memulai pada pelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu, tapi Ibu hanya ingin mengetahui siapa saja yang tidak bisa berhadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Siapa yang tidak berhadir? Ali Muammar, Bu. Ali Muammar, kenapa Ali Muammar tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit, ya. Buat teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, amin. Amin. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tidak tahu, Bu. Tahu, Bu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak belajar ya? Ya. Suka tidur, Bu. Kayak turun, Suka Bu. tidur, tidak turun. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan sebuah buka bukunya dulu deh, buka bukunya. Bukunya di situ ada gambar anak-anak perempuan dan laki-laki. Silakan kalian amati. Hari ini Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompoknya terdiri atas pro dan kontra. Mengerti? Nah, di sebuah gambar itu kan ada gambar apa? Anak kecil dan perempuan. Ngapain anak kecilnya? Nikah. Nikah. Nah, jadi di pernikahan anak kecil itu sebuah kelompok pro dan kontra. Pro itu kalian memberi alasan mengapa kalian mendukung adanya pernikahan anak kecil tadi atau disebut pernikahan dini. Yang pro kalian beri alasan mengapa kalian mendukung, dan kontra akan memberikan alasannya mengapa kalian tidak mendukung adanya pernikahan dini tersebut. Jadi silahkan dibagi dua kelompok. Berdua. Nah ya. Kelompok pro adalah Nia dan Salman. Kelompok kontra adalah Fauzan dan Iqbal. Jadi silahkan didiskusikan dulu. Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Habis itu kalian mengeluarkan pendapat kalian masing-masing per kelompok. Oke. Oke, Bu. Pause dulu aja. Pause dah. Ini yang lucu, ini terperincinya ini. Iya, tapi dipotong. Masa ikan baca situ? Baca situ apa ya? Bilang kan, orang nggak bisa baca. Ini aja. Sebenar, nya. Banyak SMA. efek negatif. Ada, ri, dari. Oke, sejenis kayak model apanya? Ya, mungkin itu lah alasan bagi kontranya gitu lah. Faktor negatif gitu lah, efek negatif gitu lah. Negatif. Tolong Iya. kan berarti Iya. positif. Berarti mulai dari kami lah ya. Iya, dari kami, dari yang kontra dulu, dari yang pro. Iya, berarti bisa langsung mulai, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kita mulai dari kelompok yang pro terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapat kalian tentang bagaimana itu pernikahan dini menurut kalian. Silakan kemukakan dulu untuk kelompok yang pro dipersilakan. Mengapa kalian mendukung adanya pernikahan dini? Di situ saya ingin sedikit
mengutip tentang pernikahan ini. Ya. Di situ kan kita sebagai katakan remaja di sini ada di situ menghilangkan apa hawa nafsu sebagai laki-laki kan dan perempuan. Menghindari seks bebas. Menghindari seks bebas. Habis itu untuk kelompok yang kontra, katanya kelompok yang pro mengatakan pernikahan dini untuk menghindari dari seks bebas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang kontra nih menanggapi pendapat tentang kelompok yang pro? Menghindari seks bebas itu tuh tidak selalu dengan cara pernikahan. Bisa juga dengan cara pengawasan dari orang tua atau kehidupan dari lingkungan sendiri, Bimbingan dari orang dan tua kan. juga ajaran dari sekolah masing-masing. Sebenarnya pro kontranya itu mentalnya belum siap. Mental belum siap, apalagi Pada saat itu ego seorang remaja Anak pada umur pernikahan dini itu masih tinggi lah ya, mungkin segitu. Jadi bagaimana kelompok pro menanggapi dari tanggapan kontra? Katanya mental belum siap, tidak harus langsung dinikah tuh, bisa dibimbing melalui orang tua yang membimbing, di sekolah, orang tua sangat berperan. Nah, bagaimana kelompok pro yang mendukung nih adanya pernikahan dini? Bagaimana tanggapannya? Tapi kan kebanyakan orang itu tidak bisa katakan kayak membimbing anak didiknya secara keseluruhan kan. Itu di situ tuh satu-satu saja katakan dibimbing. Kadang mungkinnya membimbing berataan kayak itu nah. Jadi di situ kalau mungkin dia mau membimbing berataan kawak kayak itu nah. Jadi adanya dengan pernikahan ini kan mungkin bisa menghindari dari seks bebas gitu lah. Apalagi zaman sekarang, zaman dimana zaman yang sangat bebas pergaulannya, dan zaman yang sudah apa tuh namanya, Sudah ambiar lah. Sudah ambiar. ya, yang sudah ambiar. Nah, bagaimana tuh kontra? Zaman sekarang katanya sudah ambiar, kayak seks itu sudah lumrah lah buat remaja-remaja sekarang tuh. Nah, karena lingkungan tadi faktornya juga. Nah, bagaimana kelompok kontra menanggapi hal tersebut? Maka dari itu ya, sebagai orang tua yang untuk orang tua sebagai pembelajaran untuk anaknya tuh, tanamkan seperti ilmu-ilmu agama atau tentang sosial yang positif, karena pernikahan dini itu banyak memicu penyakit-penyakit seperti penyakit kanker rahim, seperti rahim yang belum matang, itu bisa menjadi penyebab atau pemicu dari keguguran. Biasanya sering kalau pernikahan dini itu kejadian keguguran itu relatif tinggi lah. Ada lagi pro untuk menanggapi? Mengapa kalian mendukung? Nah ini bagus nih. Jadi karena mendukung itu kan dikatakan remajanya tidak kan Supaya tidak keluyuran. kadang sama ya yang kontranya itu kan lagi banyak ada
Habis apakah ada kelompok kontra lagi nih untuk mengeluarkan pendapatnya mengapa kalian sangat tidak menyetujui? Kontra dari pernikahan dini itu adalah ya meningkatnya angka perceraian Ya. karena ego yang tinggi tadi. Ya. Karena masing-masing antara anak remaja laki-laki dan remaja perempuan masih mempunyai ego yang tinggi. Jadi pemicu dari perceraian itu relatif tinggi lah. Relatif tinggi gitu ya. Yang perceraian ini seperti apa yuk? Ya mungkin situ saja. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Cukup. Ya, jadi sebuah pernikahan dini memang alangkah baiknya tidak dilaksanakan ya, karena pernikahan dini itu seperti anak-anak ibu yang sudah katakan, karena belum matangnya usia, habis itu bisa menimbulkan penyakit seperti kanker rahim, kanker serviks dan lain-lain. Menjadi angka perceraian itu lebih tinggi. Jadi solusinya untuk orang tua yang ingin atau anak-anak yang ingin menikah di usia dini, alangkah baiknya untuk orang tua membimbing anaknya, disekolahkan dulu, diarahkan bagaimana, karena masa depan remaja itu masih panjang, jadi tidak harus untuk menikah di usia yang sangat belia. Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya atau belum paham sampai di sini? Silakan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, Nia ingin bertanya apa? Jadi yang matang itu usia berapa ya nikahnya? Jadi usia pernikahan yang dibilang matang menurut undang-undang, usia perempuan berusia 21 sampai 22 tahun. Jadi usia laki-laki itu berkisar usia 25 sampai 26 tahun. Itu sudah bisa mencukupi untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Silakan. Tanya apa aku? Aku kamu ngomong apa ya udah ngerti ya Bu Cuk. Jadi apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan, Pak Ujan. ya misalnya begini Bu, Ya. kalaunya ada nih anak yang sudah hamil, Hamil duluan. ya hamil duluan. Jadi bagaimana solusinya Bu? Apakah mereka dinikahkan lalu hidup satu rumah, atau dinikahkan atau bisa rumah? Usianya berapa dulu? Usia dini yang seperti Di bawah 17, umur gitu kan. 18, 17 18 tahun Ya. ya. Itu saja. Ya, itu dia Bu. Jadi apakah ada yang ingin menjawabkan pertanyaan dari Muhammad Fauzan? Ada Bu. Tidak ada. Ya, ada yang bisa menjawabkan? Apakah ada? Tidak ada pendapat Bu. Tidak ada? Masa tidak ada? Kalau temannya ada lagi yang satu ini. Ya, temannya Iqbal mungkin bisa menjawabkan pertanyaan dari temannya tadi. Tidak tahu Bu.
Tidak tahu juga. Tahu. Aduh, kalian ini baca bukunya nanti ya, belajar di rumah. Ya, Jadi Ibu ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Fauzan, bagaimana seorang remaja yang melakukan perbuatan itu sampai mengakibatkan hamil di luar nikah, apakah kata Fauzan dia hidup bersama satu rumah atau dipisah? Jadi Ibu ingin mencoba menjawab sedikit ya, bisa kalian tambahkan nanti, kalian pelajari di rumah, mencari sumber-sumber yang bisa kalian pelajari. Menurut Ibu, dia karena nikah sah, dia terikat hubungan suami istri, maka dia tinggal dalam satu rumah, melakukan kegiatan semestinya kewajiban-kewajiban seorang yang sudah berumah tangga. Tetapi karena usianya labil, misalkan usia remaja 17, 18 atau 16 tahun, itu karena usia remaja masih, mungkin peran orang tua bisa membimbing anaknya bagaimana sih menjalankan rumah tangga yang benar. Nah, menurut syariat Islam diarahkanlah, itulah mengapa peran orang tua sebagai kita anak itu sangat penting. Jadi mungkin itu saja jawaban dari Ibu. Sudah bisa dipahami? bisa. Ya. Berapa menit sudah? Kamu dah, iya dah. Terus, ntar. Aku ini lambat cerna coy. Aku ini lambat tenan cerna. Makanya aku bingung aja. Terus apa? Karena di perkampungan gitu kan? Jadi apa nggak ada lagi yang ingin bertanya? Ada Bu. Iya, silakan Salman. Jadi kan di kampung tuh banyak pemuda yang kalangan perekonomiannya tidak baik gitu lah. Ya. Jadi dinya tuh langsung katakan jadi kada apa-apa lagi tuh nanti ulah di kampung. Jadi langsung dikawinkan, apakah Boleh saja gitu kan? apakah katakan Dikawinkan saja langsung. Jadi ada yang ingin menanggapi soal pertanyaan Salman tadi, ceritanya di kampung, karena situasi di kampung kebiasaan remaja-remajanya dinikahkan aja tuh, karena misalkan anak remaja perempuannya tuh karena tidak sekolah, karena tidak ngapa-ngapain gitu di rumah, jadi dikawinkan saja. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Salman untuk menjawab? Ada? Saya Ya, Iqbal, silakan jawab. ya mungkin lah di perkampungan mungkin ya, Eman. ya Mungkin di daerah perkampungan itu kebiasaannya kan, perekonomian itu kebiasaannya menengah ke bawah ya, kira-kira ya, perekonomiannya. Jadi mata pencarian daerah kampung-kampung itu tuh biasanya kan seperti tani, kebun kan, nelayan mungkin kan di dalam perkampungan tuh, pesisir itu. Ya mungkin dari faktor dari perekonomian rendah itu mungkin anak-anak usia muda itu dikawinkan mungkin ya, daripada menyekolahkan mereka mungkin ya, karena perekonomian lemah mungkin. Mungkin dari situ ya. Apalagi ingin menanggapi? Karena tadi, ya,
Berarti kalau nggak ada uang, anak perempuannya dinikahkan ya? Tidak mesti dinikahkan. Mengapa seseorang itu ekonominya menengah ke bawah? Karena tadi bisa jadi mata pencahariannya tadi yang dikatakan Iqbal tadi, mata pencahariannya cuma nelayan, berkebun yang tidak menetap lah hasilnya. Tapi udah panggil ngapa yuk? Oh, 2, 3. Langsung aja tanggap. Saya Bu, Iya. sepemikiran saya, tidak semua orang pemikirannya seperti itu. Hanya beberapa orang saja Bu yang ingin menikahkan anaknya di usia dini dengan alasan ekonomi. Ya, terima kasih Nia. Jawabannya sangat hebat. Beri tepuk tangan apa? Hebat sekali Anda. Ya, hebat sekali. Kalian sangat pintar dan cerdas, luar biasa membantu ibu untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, pernikahan usia dini itu alangkah baiknya tidak terjadi. Kenapa tadi? Untuk menjauhkan angka perceraian dini. Nah, karena semuanya itu belum matang, jadi ditahan-tahan saja. Bagi anak-anak ibu yang pengen menikah habis lulus SMA ini, jangan menikah dulu, sebaiknya lanjutkan perkuliahan. Gatal ya Bu? Ditahan saja, gatalnya ditahan ya, Nggak digarap Bu? jangan. Jadi sudah paham sampai di sini? Paham Bu? Paham Bu? Insya Allah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.